Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita dan selamat datang di YouTube channel Indonesia Women in Cybersecurity dengan program IWCS Talk. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Eva Nur. Saya salah satu pendiri IWCS akan menemani Talk pada hari ini. Jadi tujuan IWCS Talk ini yaitu untuk memberi awareness mengenai keamanan informasi dan siber untuk masyarakat. Di mana pada sesi kali ini kita akan mengobrol santai, akan membahas topik mengenai data privacy dan data protection atau data privasi dan perlindungan data. Nah, pada sesi ngobrol santai ini saya ditemani oleh 3 Sri Kandi hebat yang baik sekali mau sharing pengalamannya. Nah, ini ada siapa aja nih? Kita ada Ibu Ari Musriami Barmawi. Jadi Ibu Ari ini adalah seorang dosen dan peneliti informatika Fakultas Informatika. Latar pendidikannya cukup sangat impresif ya. Jadi Bachelor of Science itu dari ITB, terus kemudian Master of Science-nya untuk Computer Science di Keio University Japan. Nah, untuk gelar doktornya PhD Computer Science juga di Jepang. Wah, keren nih. Selamat malam Bu Ari, terima kasih mau sharing ilmu di IWCS Talk. Kemudian kita ada Ibu Farah Fitria Rahmayanti. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Head of Digital Business Division di Peruri. Memiliki pengalaman kerja selama 20 tahun di Telkom Indonesia di berbagai divisi. Ibu Farah juga pernah menjabat sebagai Kepala SBU Digital Security dan juga Project Director Digital Business. Nah, pengalaman digital transformasinya banyak sekali nih, Bu Farah. Jadi kita akan dengar bagaimana pengalaman-pengalaman Bu Farah tentang khususnya topik kita kali ini. Nah, yang terakhir itu ada Ibu Fenty Simanjuntak. Bu Fenty ini saya kenal sudah lama sekali ya Bu ya. Jadi beliau dikenal sangat mumpuni ilmunya di IT governance, information security yang sudah bekerja di dunia perbankan lebih dari 30 tahun. Nah, saat ini masih aktif bekerja dalam menangani pengamanan informasi di Bank ICBC Indonesia. Memiliki latar belakang pendidikan S1-nya di ITB, S2-nya di bidang IT Governance dan Information Security di Swiss German University. Ibu Fenty pernah menjabat sebagai Direktur Grup Sistem Informasi di Lembaga Penjamin Simpanan di LPS nih. Dan experience di sektor finansialnya sangat banyak sekali. Selamat malam Bu Fenty, selamat malam ibu-ibu semua. Terima kasih nih sudah mau kumpul berdiskusi. Mungkin kita langsung saja ya ke topiknya untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa sedikit cerita Bu bagaimana awal Ibu bisa berkecimpung di area digital, keamanan informasi dan keamanan siber ini? Mungkin kita mulai dari Ibu Ari dulu Bu, silakan Bu. Terima kasih Mbak Eva. Jadi sebetulnya saya itu lulus dari Elektro ITB. Nah, pada saat lulus saya kerja di waktu itu Dirgantara Nusantara ya, PTDI ya, IPTN waktu itu. Kemudian di situ saya kebetulan berkenalan dengan sistem keamanan IBM yang namanya RegF waktu itu. Nah, saya melihat saya tertarik karena di situ semuanya diatur ya, jadi bikin password diatur segala macam itu diatur lah, keamanan tuh ada di situ.
tapi kita tidak bisa masuk lebih dalam. Kita hanya bisa misalnya, oke, kita mau meng-approve user yang masuk, oke, kemudian passwordnya dimasukin. Habis itu kalau misalnya ada aspek sekuritas yang mungkin untuk user ini mau kita angkat gitu, nanti kita harus laporan lagi. Jadi banyak sekali kita harus melapor lagi ke IBM ketika kita punya problem, terutama ketika kita punya masalah. Nah, saya merasa bahwa kalau seperti ini caranya, ya keamanan kita akan menjadi lambat berkembangnya gitu, karena setiap kali kalau ada masalah selalu lari ke IBM pusat gitu kan, untuk penyelesaian yang terkait dengan sekuritas ini. Nah, jadi di situ awalnya saya berpikir untuk ingin belajarlah lebih dalam gitu tentang apa sih sekuritas gitu. Waktu itu tepatnya di tahun 1990-an. Jadi saat itu sekuritas masih jarang banget, masih belum inilah ya. Tapi IBM sudah bikin, karena waktu itu kita pakai komputer besar kan ya. Jadi pakai komputer besar, maka IBM sudah menyiapkan RegF itu. Nah, sementara kalau di komputer-komputer biasa kayaknya masih jarang lah ya untuk sekuritas yang betul-betul seperti sekarang gitu. Nah, jadi itulah yang saya inginkan di awal. Jadi saya ingin mencoba untuk belajar lebih dalam bagaimana kira-kira sekuritas itu dijalankan atau membuat suatu sistem sekuritas untuk mengamankan data-data yang ada waktu itu mengamankan data dalam database. Nah, jadi inilah sebetulnya di awal saya ingin masuk ke dunia sekuritas. Nah, pada saat ini kebetulan saya punya kesempatan melanjutkan sekolah ke luar negeri, kan saya udah nggak punya pilihan yang lain, dan di kepala saya cuma saya pengen belajar sekuritas gitu aja. Nah, dan ternyata apa yang saya hadapi di sini, sekuritas itu tidak hanya terkait dengan program atau dengan aplikasi saja, tapi dia juga bisa sampai ke hardware gitu ya. Jadi kebetulan karena saya punya dasar background saya elektro, jadi saya merasa kayaknya tune in banget ya di sini. Jadi disitulah saya mulai terus belajar tentang sekuritas. Di awal saya belajar encrypted key exchange dari dari Belofin Merit ya, orang AT&T waktu itu. Kemudian bagaimana itu di situ mulai saya waktu itu mempelajari di tahun 93 ya. Itu saya mempelajari tentang key distribution, secure key distribution gitu di awal itu. Nah, jadi kalau tadinya ini satu RSA, maka RSA itu kita bagi menjadi N RSA kecil gitu, yang kalau misalkan nanti digabung itu dalam satu grup itu kita bisa mengautentikasi bahwa di dalam grup itu ada intruder atau tidak gitu. Nah, itu yang saya lakukan di awal ya Mbak ya. Jadi kenapa saya bisa masuk ke sini, karena ya itu tadi kepenasaran saya lagi gitu. Jadi kepenasaran, dan saya jadi pengen lebih tahu dalam apa sih sebetulnya isi daripada sekuritas. Yang ternyata kalau saya lihat di sini, mungkin untuk semuanya juga supaya nggak kaget gitu ya, sekuritas itu tidak hanya program saja, tapi dia juga ada hardware, dan dia juga ada matematik gitu. Dan matematik inilah sebetulnya kalau saya lihat, saya mempelajari RSA di Vilhelman itu mereka basisnya matematik gitu. Dan kebetulan Profesor Divi itu jadi di tahun 1999 saya ketemu sama Profesor Divi. Waktu itu kebetulan kita conference bareng gitu. Nah, di situ beliau bilang, saya memang betul-betul melihat sekuritas itu di awal adalah matematik gitu. But now katanya sekarang kayaknya akan bergeser menjadi bisnis, dia bilang gitu. Jadi itu di tahun 1999. Beliau mengatakan itu. Jadi ternyata memang sekuritas itu lebar sekali gitu ya jangkauannya, dan itulah yang membuat saya tidak ingin bergeming dari sekuritas gitu. Segitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Eva. Jadi mungkin saya
Dari awal itu kan saya kerja 20 tahun di Telkom Indonesia, terus udah gitu bicara di bidang IT, dan mungkin kalau misalnya sekarang bicara IT sama digital itu kan sebenarnya IT ditambah dengan bisnis itu kan jadi digital ya. Nah, mungkin dari pengalaman 20 tahun di Telkom saya bikin beberapa banyak hal lah ya, jadi core system, kemudian bicara OSS, BSS, CSS ya kalau di Telkom kan caranya begitu. Nah, kemudian saya di-assign untuk pindah ke Peruri untuk bikin bisnis digital. Jadi Peruri itu bikin namanya project bisnis digital untuk melakukan proses transformasi digital di Peruri itu sendiri. Nah, di situ mungkin background saya selama di Telkom Indonesia itu bisa membuat banyak hal lah. Jadi saya ngelihat Peruri itu kayak harta karun gitu ya. Jadi dia ngelihat apa namanya, mereka bicara di high security printing. Nah, pada saat high security printing yang sangat unik dengan segala macam mazhab-mazhab security-nya itu, kemudian kita mau transformasi ke digital. Jadi kalau kita lihat barangnya Peruri itu kan kertas. Nah, sekarang kita bicara pasti itu decline bisnis lah ya. Dibilangnya itu sunset bisnis, tapi sekarang kita bicaranya itu adalah the story of sunset business become transformasi to digital journey, seperti itu. Mungkin awalnya dari background saya lulusan informatika, kemudian saya masuk Telkom, masuknya ke divisi multimedia, masuk lagi itu ke 20 tahun itu di IT, kemudian ada di multimedia services, pindah ke Peruri. Nah, dari situ saya ngelihat bahwa kita harus selalu belajar dan digital itu satu hal yang menarik gitu. Gitu mungkin Mbak Eva. Baik, terima kasih Bu Eva. Awalnya saya mulai berkecimpung ya di dunia keamanan informasi ya, dunia cyber security ini belum lama sih ya, tapi itu mulainya dari tata kelola TI sih Bu. Jadi awalnya waktu itu saya bekerjanya menghandle menangani IT governance. Lalu IT governance itu kan hubungannya dengan proses-proses yang di IT, menghandle juga audit TI, lalu ujungnya ya ke keamanan informasi. Dan kemudian karena masuk ke dalam keamanan informasi, saya ikut juga mengambil studi S2 di sana terkait dengan IT governance dan information security. Seperti itu Bu Eva. Bisa jelaskan secara sederhana apa data privasi dan data protection itu menurut Ibu? Dan kenapa keduanya itu penting sekali? Bisa dari Ibu Farah mungkin? Silakan Bu. Iya, kalau misalnya kita bicara data pribadi, mungkin itu kita cari definisinya dulu ya. Jadi kalau secara data pribadi atau data privacy itu kan setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi ataupun dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi. Nah, mungkin kita melihat dari Undang-Undang PDP ya. Jadi data pribadi adalah simpelnya adalah data yang terkait terhadap seseorang. Kemudian kalau data protection itu adalah bagaimana data itu diproteksi sehingga tidak disalahgunakan. Nah, tentu saja kita melihat bahwa ini sangat relevan dan sangat terkait erat antara data privasi dan data protection ya. Bagaimana data-data pribadi yang ada di kita itu kemudian bisa diprotek. Jadi kalau data protection itu bagaimana cara dari satu organisasi atau institusi atau kita sendiri untuk melindungi data pribadi yang ada tersebut gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat pentingnya pasti sangat relevan ya, kita ngelihat data pribadi itu kan banyak yang bersifat umum, kemudian ada juga yang bersifat private. Nah, kalau data yang bersifat umum sebenarnya itu mungkin tergolong bukan data yang harus diprotek gitu, misalnya nama, atau misalnya saya bekerja di mana, atau saya menggunakan handphone dari provider mana, mungkin itu yang bersifat umum ya. Jadi misalnya nama, jenis kelamin, warga negara, agama, data yang dikombinasikan dengan seseorang itu menurut saya itu data yang bersifat umum. Tapi ada juga data yang bersifat spesifik. Misalnya bagaimana informasi kesehatan kita atau data biometrik, data genetik, data kehidupan atau behavior gitu ya, pandangan politik, mungkin itu kita bisa lihat bagaimana sekarang
di era yang sangat terbuka ini ya, borderless, global, kemudian semua dengan sosial medianya, somehow kita tidak sadar bahwa ada data-data pribadi atau misalnya data yang perlu diprotek. Jadi kalau misalnya kita secara ini mungkin kita perlu memilah apakah data itu bersifat umum yang semua orang juga tahu, misalnya oh ya, kalau saya dari penampilan gitu ya, kita pakai, oh namanya Farah gitu ya. Terus dia pakai jilbab, itu semua orang langsung bisa mengkonotasikan bahwa saya adalah seorang muslim gitu. Nah itu mungkin menurut saya itu juga mungkin bukan termasuk data pribadi yang diprotek ya, tapi apakah data saya itu relasi dengan satu transaksi, apakah itu satu informasi yang terkait sangat spesifik, itu bisa dikategorikan data pribadi yang harus diprotek. Nah, kita melihat sekarang banyak sekali provider-provider yang kita itu pada saat, kenapa sih kita harus memprotek data pribadi? Karena pada saat kita mengasih data kita gitu ya, misalnya kita subscribe ke satu layanan, itu kan si penyedianya juga harus punya willing atau punya kewajiban untuk memprotek bahwa data itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain atau misalnya untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Mungkin gitu Mbak Eva. Jadi data privasi itu kalau saya melihatnya adalah nama privacy itu. Jadi privacy itu sesuatu yang kita anggap itu adalah data yang harus kita lindungi gitu ya. Jadi privasi itu tidak harus hanya data seseorang, tapi bisa juga data satu institusi atau data satu entitas tertentu gitu. Dan itulah yang harus kita lindungi. Jadi makanya kenapa privacy and protection itu selalu menjadi satu pasang gitu ya, karena yaitu tadi data-data yang sifatnya sangat pribadi dan ketika data itu misalkan hilang, kita akan dalam tanda petik menderita gitu. Nah, itulah maka sebabnya data itu harus kita proteksi. Jadi pada saat kita memproteksi data itu yang penting kita tahu bagaimana cara mengelola data itu dengan baik. Membagi mana data yang bisa disebarkan dan mana data yang bisa yang harus diamankan. Nah, itu konsep dasar saya kalau biasanya saya melihat privacy and protection gitu, karena data privacy dan protection ini tidak bisa kita pisahkan satu sama lain gitu. Untuk bisa menjaga privacy dari suatu data ya kita harus protect data ini. Nah, cuman sekarang banyak orang yang agak bingung dengan data yang kita sebut data yang private itu apa sih sesungguhnya. Kalau saya biasanya pertama ya itu tadi, kalau kita kehilangan kita merasa sangat-sangat dalam tanda petik menderita gitu ya. Misalnya kita menderita kerugian atau kita menderita kenyamanan dalam kehidupan misalnya. Nah, itu saya ambil contoh sebagai data-data yang sifatnya privat. Jadi misalnya sekarang saya kan masih banyak yang belum paham sebetulnya data privasi ini dampaknya apa. Sebagai contoh, orang bisa memberitahukan pada khalayak di sosmed misalkan, saya ini sekarang lagi ada di mana, habis ini saya kemana, habis ini saya kemana, dan seterusnya. Mereka tidak menyadari apa sih kira-kira ketika mereka kehilangan data itu. Jadi ketika data itu diambil orang atau didapatkan orang, itu kira-kira apa sih kerugiannya buat kita. Nah, dari situlah banyak hal mungkin terjadi. Jadi saya bilang juga tidak selalu harus dengan kerugian, tapi banyak hal bisa terjadi. Misalnya orang yang ingin mencelakakan seseorang, dia akan mengikuti terus orang itu karena misalnya orang ini mempunyai satu peran penting dalam sesuatu misalnya. Nah, itu bisa juga seperti itu, atau bisa juga misalkan karena orang ini pergi, oh dia tahu di rumah nggak ada orang, jadi ada maling bisa masuk. Nah, hal-hal semacam itu kan sebetulnya kayak sekarang location itu saya paling sensitif kalau udah diminta location gitu kan. Jadi ketika location diminta, saya hanya mengatakan kayak
location hanya boleh saya berikan karena saya perlu aplikasi itu saat ini, jadi location hanya saya berikan saat aplikasi saya pakai. Setelah itu ya sudah, dia akan hilang lagi. Nah, model pilihan-pilihan seperti itu kadang-kadang masih perlu disosialisasikan ya Mbak ya. Jadi anak-anak kita biasanya, terutama anak-anak muda, biasanya semua kalau ada cookies ini accept all, semua accept all gitu kan. Nah, itu kan juga harus kita sosialisasikan. Kalau ini yang diterima dampaknya apa, ini diterima dampaknya apa. Nah, itu mungkin tentang data privacy and protection tadi Mbak. Kalau data privacy itu kan hubungannya terkait dengan data pribadi yang paling sensitif ya. Biasanya kan data pribadi itu ada yang memang sensitif yang mesti dijaga supaya tidak ada disalahgunakan ya, tidak disebarluaskan, dan itu kontrolnya biasanya ada di pemilik data. Nah, kemudian ini kalau terkait dengan data protection itu adalah bagaimana kita melindungi data supaya tidak dicuri ataupun disalahgunakan. Jadi biasanya itu kontrol seperti kontrol teknis ya Bu. Jadi ada teknologi lah yang digunakan untuk data protection tersebut. Kalau intinya sih data privacy itu sebenarnya objek ya, objek yang harus dilindungi untuk terkait dengan data protection, melindungi data-data informasi yang memang tidak seharusnya dimiliki oleh orang umum ya, publik seperti itu. Oke, kenapa maksudnya dua data privacy dan data protection ini jadi penting sekali ya Bu? Kalau bisa jelaskan tidak Bu untuk mungkin karena Ibu Fenty di industri finansial gitu ya, bisa dijelaskan Bu kenapa dua hal ini penting sekali? Ya. Kedua hal ini penting karena sebenarnya lebih penting sekarang karena di era digital ya. Di era digital ini banyak sekali data-data kita yang diminta ya oleh terutama untuk penyedia jasa gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya data-data pribadi itu yang disimpan ataupun yang dikumpulkan oleh penyedia jasa ataupun industri ya, itu dijaga keamanannya dan tidak disalahgunakan. Ya, jadi data ini penting nih karena kalau data privacy ini dibilang adalah semacam kayak aset ya, aset ya, aset di mana yang aset informasi di mana ini banyak sekali dibutuhkan gitu, terutama untuk melakukan identifikasi. Kalau di perbankan itu identifikasi nasabah. Jadi kalau nasabah ini betul nggak sih nasabah yang melakukan transaksi, maka kita melakukan identifikasinya berdasarkan misalnya tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, seperti itu. Dan itu data-data itu memang dibutuhkan sekali untuk dunia perbankan ya, untuk transaksi. Maka sangat penting untuk menjaga data itu supaya data itu tidak disalahgunakan ya, karena itu bisa mengakibatkan kerugian ya, kerugian finansial terutama apabila ada pihak lain yang mengetahui data pribadi dari nasabah suatu bank ya contohnya. Seperti itu Bu. Perbedaan penting harus diketahui orang tentang privasi data dan perlindungan data adalah siapa yang mengontrol bagian mana. Kontrol data privasi data sebagian besar diberikan kepada pengguna. Pengguna biasanya dapat mengontrol data mana yang bisa dibagi dengan siapa. Nah, untuk kontrol pengamanan data sebagian besar merupakan tanggung jawab perusahaan. Bagaimana industri melakukan kedua hal ini? Apa sudah ada kebijakan dan proses terkait ini? Nah, ini pertanyaannya bisa kita tanyakan mungkin ke Bu Farah dulu. Silakan Bu Farah. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari bagaimana tadi data pribadi dan data protection. Tentu saja itu pasti ada asas-asas yang perlu kita lihat gitu ya. Misalnya asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, dan tentu saja pertanggungjawaban.
Nah, kalau kami di Peruri, kita adalah provider tanda tangan digital ya, kita PSRE gitu, penyelenggara sertifikat elektronik, dan juga mungkin sekarang kita penyelenggara ini ya, assignment dari pemerintah untuk materai elektronik gitu. Jadi mungkin kita mengimplementasikan bagaimana implementasi data pribadi dan data perlindungan data itu dilakukan. Jadi kita ngelihat dari sisi, kita punya mazhab 3 itu untuk security. Yang pertama adalah over covert forensik. Jadi kalau misalnya over itu artinya kasat mata. Kemudian kalau misalnya cover itu adalah dengan bantuan alat dan kita bisa lakukan forensik. Tentu saja ada 3 hal yang paling penting di sini, yaitu dari sisi people-nya, dari sisi teknologinya, dari sisi prosesnya. Dan kemudian pasti dari people, proses, dan teknologi ini akan memprotek atau akan menggunakan informasi seperti itu. Nah, kalau dari kami di Peruri, karena kita provider, kita mempunyai policy bahwa semua data itu di-encrypt, kemudian kita bicara bagaimana data in transit, data in repository, jadi semuanya itu secara flow proses itu kita lihat. Nah, tentu saja kalau kita melihat bagaimana satu hal itu menjadi trusted atau misalnya menjadi terpercaya atau misalnya jadi terlindungi ya. Jadi dari sisi yang paling penting itu dari sisi people yang pertama. People nanti pasti bicara ke behavior seperti itu ya. Nah, kita melihat bahwa kalau misalnya kami bikin sesuatu itu selalu harus ada bagaimana mengenablekan trust kepada customer. Jadi kita melihat mulai dari bisnis prosesnya, kemudian mulai dari environment-nya, mungkin kita melihat setelah itu nanti dari sisi behavior atau dari sisi people-nya. Jadi semuanya end to end itu harus secure, mulai dari desain, apabila dia ada material kita juga harus bisa bikin bahwa itu secara material base dia secure, kemudian dari sisi bisnis prosesnya juga end to end prosesnya bagaimana satu proses mulai dari subscribe sampai dia retirement itu juga harus secure, kemudian nanti environment yang digunakan apakah juga itu secure, kemudian juga terakhir adalah behavior dari orang. Tentu saja yang paling susah adalah bagaimana behavior, bagaimana kita membangun awareness tentang pentingnya data pribadi dan tentang bagaimana kita penting memprotek data kita. Jadi kita nggak sembarangan juga untuk upload atau misalnya kita ngisi-ngisi data. Nah, tentu saja proses yang benar dan teknologi yang digunakan misalnya dengan teknologi enkripsi atau misalnya teknologi digital sertifikat itu memastikan bahwa segala sesuatu itu menjadi secure. Jadi kalau di kami end to end-nya adalah kita juga setiap saat apply yang namanya sertifikasi tentang tata kelola keamanan informasi. Selain itu juga kita mengambil sertifikasi bagaimana kita bisa trusted di luar seperti itu. Mungkin gitu Mbak Eva. Oke, jadi sebetulnya sebelum kita memberi ke perusahaan, kita harus assess dulu perusahaan itu sesungguhnya. Jadi kalau saya selalu melihat kira-kira kalau data saya ini saya berikan ke si A, kira-kira dia tuh punya pengaman apa saja sih gitu. Nah, itu mestinya kita bisa melihat. Cuman kalau memang kita mau nggak mau harus ya udah kita we have no choice gitu ya. Tetapi kalau kita bisa punya choice, kita punya choices misalnya, kita mau memilih masuk di Google atau mau masuk di yang lain atau masuk di yang lain gitu, A, B, C gitu misalkan kita mau pilih provider yang mana yang kita percaya, itu biasanya kita harus melihat dulu itu. Jadi itu tadi makanya Mbak, mungkin perlu ada misalkan semacam security measurement dari industri itu yang bisa menjamin ke kita. Jadi dia ngasih tahu nih ke kita bahwa oke, saya security measurement-nya nih nilainya sekian. Yang artinya kalau sekian, saya tuh tahan terhadap attack ini, tahan terhadap attack ini. Penjaminan bahwa semua SDM sudah terlatih, awareness-nya tinggi. Nah, kayak gitu itu. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan buat kita untuk menyerahkan data kita. Gitu. Karena ketika kita sudah serahkan, itu kontrol udah di dia kan. Jadi tergantung bagaimana dia mengelolanya gitu. Nah, itu yang menurut saya sangat bahaya. Jadi kalau biasanya kalau saya mau misalkan mau menyerahkan data ini, jadi kemarin aja contohnya kita mau melakukan abimas sama satu perusahaan gitu. Nah,
kita bilang, oke, data-datamu itu kamu yang bikin ininya, apa yang bikin tempatnya ya. Jadi yang menyediakan tempatnya silakan. Mau di mana kayak di mana silahkan. Saya tidak mau menyediakan karena saya tahu persis bahwa kalau saya menyediakan itu menjadi tanggung jawab saya gitu. Nah, itu yang kemudian jadi awareness kayak begini tuh yang harus kita inikan. Jadi jangan sampai nanti kalau data dia hilang kita yang diklaim gitu kan. Nah, itu juga kebalikannya. Ketika kita mau memberikan, jangan juga sampai ketika kita kasihkan data kita hilang. Nah, itu juga. Nah, itu saya bilang ada baiknya kalau kita punya security measurement. Security measurement ini yang nanti akan diberikan kepada kita dengan bukti tentu saja ada audit gitu yang bisa memperlihatkan bahwa oh iya benar dia memang ada di zona hijau misalnya. Saya kira itu Mbak yang paling penting. Ya, benar kalau di perbankan itu ya benar sekali bahwa kita sebenarnya udah ada undang-undang ya. Undang-undang perbankan itu udah lama sekali sih ya. Di tahun 92 kemudian diperbarui di tahun 98 ya. Nah, itu di situ udah disebutkan juga sih bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu adalah satu rahasia yang harus dijaga. Nah, kemudian kan kita ada peraturan pemerintah ya, kemudian ada terkait dengan penyelenggaraan sistem dari transaksi elektronik, itu juga kita harus mematuhinya. Lalu peraturan POJK gitu ya, tentang perlindungan konsumen gitu ya, di mana perlindungan konsumen itu harus menerapkan prinsip tentang kerahasiaan dan keamanan data ataupun informasi konsumen. Jadi di situ juga sudah ada dijelaskan bahwa kita mesti melindungi data konsumen dan juga hanya menggunakannya untuk kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen. Makanya kalau di bank itu ada surat semacam perjanjian yang ditandatangani oleh konsumen, nasabah, bahwa kita memang akan menggunakan data tersebut dan nasabah sudah menyetujuinya. Nah, seperti itu. Nah, untuk terkait tadi ya ada POJK dan juga ada dari BSSN juga meminta juga ya bahwa kita harus menerapkan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan itu harus kalau perbankan itu kan merupakan sistem elektronik yang risikonya sangat tinggi ya bukan strategis ada 4 kalau salah ya kategorinya. Nah, karena dia adalah tinggi, risiko yang tinggi, maka diwajibkan juga harus menerapkan SNI ISO 27021 ya. Jadi dari situ juga kita membuat suatu kebijakan di perusahaan ya di bank itu harus ada kebijakan terkait dengan sistem pengamanan informasi. Ya, dan itu harus disertifikasi. Seperti itu. Sekarang ini digital transformasi sudah menjadi penting sekali bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis dan keamanan data nih. Bisa cerita tidak bagaimana di tempat Ibu gitu ya, di industri keuangan, agar masalah data privasi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya. Bisa dimulai dari Ibu Farah, silakan. Nah, kalau kita ngelihat kan tetap ya, jadi kalau satu industri pasti bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan bisnis dan keamanan data itu sendiri gitu ya. Jadi penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan bisnis itu perlu dilakukan. Mulai dari misalnya kita lakukan awareness, bagaimana awareness dari semua pihak ya. Jadi meliputi people ya, terutama people proses teknologinya, semuanya juga harus aware bahwa ini penting dan ini mengandung risiko. Kemudian kita bicara risk assessment-nya, risk profile, risk register, risk mitigation, dan tentu saja residual action-nya. Nah, data pribadi atau misalnya data protection ini merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari orang ya. Jadi kalau misalnya terjadi penjualan data pribadi, mungkin itu kita harus melihat lagi apakah prosedur kontrol tentang keamanan data itu sudah ada, kemudian apabila prosedur kontrol sudah ada, apakah itu sudah mencakup segala aspek yang terkait.
Kemudian ruang lingkupnya juga apakah sudah mencukupi, terus kemudian apakah sudah dieksekusi. Jadi pertama prosedur kontrolnya ada apa enggak. Kemudian apabila prosedur kontrolnya sudah ada, kita lihat lagi semua aspek cakupannya apakah sudah terkait, kemudian ruang lingkupnya sudah mencukupi, tapi apakah itu dijalankan dengan baik. Nah, ini mungkin kita bicara eksekusi, pasti ada melibatkan dari people, proses, dan teknologinya ya. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari behavior orangnya. Apabila orangnya tidak punya kesadaran atau misalnya belum aware tentang pentingnya data pribadi, kemudian secara proses belum ada kebijakan yang tepat untuk melindungi data pribadi, dan secara teknologi belum terimplementasi teknologi sesuai dengan best practice dan dengan standar internasional, artinya kita melihat bahwa resiko atau risk management dari penjualan data pribadi itu akan terjadi. Kemudian yang paling penting lagi dari sisi behavior, yaitu dari akhlak dari orang yang mengeksekusi. Jadi kita bicara kalau misalnya semuanya kita guard dari teknologi atau dari sistem, sebenarnya moral obligation itu juga diperlukan di sini. Jadi misalnya kita bicara integrity dari people-nya, akhlaknya lah ya. Jadi itu istilahnya tuh integrity people. Jadi dia juga sadar bahwa ini sangat penting dan ini memerlukan kolaborasi bersama dan ini tanggung jawab bersama dari kita semua. Tentu saja penyediaan sumber daya, kemudian kebijakan dan sosialisasi tentang kesadaran betapa pentingnya data pribadi itu sangat diperlukan di sini. Gitu Mbak. Ya, tadi menarik Bu, Ibu bilang bahwa menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan keamanan data atau keamanan informasi. Nah, kalau bicara di sini kan berarti tadi behavior, berarti kita harus banyak awareness ya ke baik itu user maupun dari sisi perusahaannya. Nah, bagaimana Bu kalau perusahaan ini, kan kita lihat Ibu, pandemi ini semua perusahaan yang tadinya konvensional, tadinya melakukan secara manual, sekarang harus atau istilahnya dipaksa gitu ya untuk digital transformasi. Nah, kalau perusahaan-perusahaan UKMK gitu ya Bu, bagaimana bisa melakukan ini Bu? Apakah hanya dengan awareness dulu gitu supaya behaviornya, mindset-nya juga terhadap resiko cyber itu terbangun gitu, atau mana dulu nih Bu yang kira-kira kalau industri yang sudah besar-besar kan pasti mereka sudah tahu oke, kita melakukan program ya ada risk manajemennya, terus kemudian ada dibuatlah framework yang menggunakan framework yang sudah ada standarnya gitu. Tapi kalau kita bicara UMKM, hal apa dulu Bu yang menurut Ibu bagus untuk mereka lakukan gitu agar mereka juga pelan-pelan bisa membangun mindset keamanan siber ini Bu? Nah, tentu saja kalau kita melihat dari UMKM ya, ini mungkin kalau kita bicara cyber security tidak hanya bicara soal modal atau misalnya kapital ya. Jadi mungkin tadi ya people, proses, teknologi atau informasi itu jadi sangat penting. Jadi pada saat kita bicara bikin aplikasi atau misalnya UMKM, dia pasti bikin sistem elektronik atau aplikasi untuk memudahkan, apalagi zaman pandemi seperti sekarang gitu ya. Tapi tetap perlu diingat bahwa secara semua aplikasi itu tidak hanya fungsinya yang dipentingkan, tapi juga kita melihat bagaimana dari user access. Kalau misalnya kita lihat dari sisi customer experience, semua orang pasti pengen semua halnya itu gampang, simple, mudah, seamless. Saya nggak pengen tuh inget-inget password, saya tuh nggak pengen tuh misalnya ini, pokoknya saya pengennya masuk ke satu aplikasi tapi dia secure, nyaman sama security. Nah, kita tahu security sama kenyamanan itu pasti berbanding terbalik gitu ya. Pasti dibutuhkan effort yang sangat besar untuk membuat segala sesuatu hal itu menjadi simple. Jadi kalau kita ngeliat Apple gitu ya, kesannya simple, gampang, nggak pernah ada user segat, tiba-tiba orang bisa. Nah, sebenarnya pada saat dia bikin itu membutuhkan effort yang sangat besar, dan kita melihat bagaimana mereka harus bikin yang namanya secara desain. Desainnya juga harus mudah, tapi secure. Gimana cara membuat desain mudah dan secure? Kemudian juga kita itu harus dites ya. Jadi kalau misalnya kita launching aplikasi, itu kita harus bikin piloting, apakah secara security, secara experience, secara fungsi. Jadi kalau saya ngelihat itu dari sisi customer experience, kita harus tahu bahwa aplikasi yang kita bikin itu berguna, useful, usable, enjoyable. Kalau saya itu punya 3 prinsip yang sederhana,
dia berguna, bisa digunakan, kemudian usable, kemudian dia enjoy. Semua orang tuh harus enjoy. Kenapa? Nah, pada saat dia enjoy, disitulah kita ngelihat kalau cuma sekedar enjoy nggak secure untuk apa, gitu ya. Jadi pasti kita bicara mulai dari pertama adalah satu aplikasi, misalnya UMKM yang bikin, ataupun misalnya startup yang bikin, tetap aja secara desain arsitekturnya, kalau misalnya kita mau bikin satu hal untuk layanan publik atau digunakan oleh publik dan orang banyak, kita prinsipnya adalah pertama customer experience, best customer experience, kemudian secara desain kaidah-kaidah keamanan dan kaidah-kaidah bisa orang bikin arsitektur aplikasi itu harus benar gitu ya. Paling enggak itu mungkin kita start small, tapi semua aspek itu harus ada. Jadi tidak cukup hanya bilangnya semua orang bisa bikin aplikasi. Jadi kalau misalnya untuk startup atau UMKM gitu ya, semua orang bisa bikin produk, semua orang bisa bikin aplikasi. Tapi apakah produk itu sesuai dengan customer experience-nya, kemudian fungsinya, kemudian juga orang ngerasa aman gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat nih keamanan, saya sering ngobrol sama startup ya, saya bilang gini, kalau misalnya kita bicara startup, jangan cuma mikir bahwa oh ya ini pokoknya dia berfungsi. Fungsi is not enough gitu ya, tapi kita bicara bahwa semua orang misalnya contoh kita bandingin aja lah mobil gitu ya, sama-sama punya speedometer, punya gigi, punya apa segala macam, punya roda. Tapi sekedar mobil apakah cukup? Kenapa punya brand-brand bagus gitu misalnya kayak luxury atau premium brand gitu misalnya kita ngelihat apa bedanya misalnya Avanza sama Mercy gitu misalnya gitu ya. Itu karena mereka punya satu kaidah-kaidah yang membuat dia tidak hanya memprotek dari sisi produknya aja yang quality produk, tapi juga dia memprotek bagaimana customer-nya, dia juga memprotek bagaimana seluruh stakeholder-nya bisa happy dengan ini. Nah, kita juga mungkin belajar dari untuk hal-hal yang kecil-kecil ya, jadi dari UMKM, mungkin nggak perlu terlalu sophisticated secara teknologi, tapi kita harus melihat bahwa apabila kita membuat satu aplikasi, pertama dia berguna, kemudian dia berfungsi dengan baik, experience-nya bagus, tapi juga tidak membuat orang-orang terjerumus atau misalnya orang-orang membuat itu satu hal yang tidak secure. Contohlah paling banget, karena security itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau saya ngelihatnya itu suatu hal yang harus pasti ya. Jadi misalnya gini, kalau dulu itu saya selalu nanya gitu ya, kenapa sih orang mau naik Bluebird? Contoh paling gampang aja. Taksi lain banyak tuh. Coba kalau kita di airport gitu ya. Itu taksi lain banyak antri gitu ya. Terus udah gitu nanti ada Bluebird. Bluebird itu yang paling panjang antriannya walaupun misalnya armadanya sedikit. Gitu. Dan saya termasuk itu. Kenapa sih sebenarnya itu ada satu hal yang membuat kita itu menjadi nyaman atau kita itu menjadi aman. Jadi aman, nyaman itu satu hal yang ada di perusahaan-perusahaan yang mature. Nah, UMKM pada saat dia pertama kali launching atau misalnya pertama kali dia bikin produk atau misalnya dia harus bisa memastikan bahwa selain produknya berfungsi dengan baik, dia juga bisa digunakan dengan mudah dan dia juga bisa orang enjoy dan orang ngerasa secure. Nah, tentu saja itu belum tentu membutuhkan misalnya modal yang besar, tapi kita pakai prinsip-prinsipnya. Orang aware misalnya, kalau misalnya ini ya apa namanya istilahnya security ya, itu pakai multifaktor autentikasi lah kalau misalnya bikin, itu kan juga nggak mahal-mahal aman, bisa pakai API misalnya Google Authenticator, bisa pakai misalnya kode, bisa pakai Scramble ID, nah itu juga kita tetap harus mempertimbangkan bagaimana dari desain dan arsitektur dari satu aplikasi, kemudian bagaimana orang bisa enjoy dan dia berfungsi dengan baik. Mungkin begitu ya Mbak Eva ya, nggak harus selalu, wah nih kalau misalnya perusahaan mature doang nih yang bisa membuat segala sesuatunya jadi mudah dan secure, mudah dan aman, tapi enggak juga. Tapi kita ngelihat bagaimana dari semua orang itu bisa mewujudkan itu asal mulai membuat desain dengan yang proper seperti itu. Mungkin gitu Mbak. Ya. Biasanya ya kalau kebutuhan bisnis kan pengennya cepet ya. Biasanya keamanan data itu atau faktor keamanan ya security itu di nomor 2 kan. Maunya produknya itu launching segera gitu ya, supaya kebutuhan bisnis ya supaya cepat mendapatkan revenue ya buat perusahaan tersebut. Nah, emang bertolak belakang sih antara keamanan itu dengan kebutuhan bisnis ya. Yang
pasti ada ketidaknyamanan kalau suatu produk itu harus secure ya. Pasti akan ribet di dalamnya gitu, dan belum testingnya gitu ya, harus komprehensif ya, harus banyak faktor yang mesti dicek, audit trailnya segala macam itu mesti ada ya. Terus dari sisi authentication-nya juga, rules-nya juga ada, rules-nya ya. Nah, itu biasanya suka di bypass. Nah, untuk menyeimbangkannya mungkin di dalam polisinya si perusahaan ini harus ada memasukkan poin security itu di dalam kalau ada permintaan bisnis ya terkait dengan aplikasi gitu ya, ada business requirement itu harus dimasukkan faktor keamanan data gitu. Jadi keamanan data itu bukan jadi tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan. Nah, kemudian tentu saja hal ini akan menyebabkan agak lama gitu ya launching produknya, tapi udah dipertimbangkan jauh-jauh hari bahwa itu harus dilakukan, dimasukkan di dalam proses SDLC-nya, mungkin pengembangan ya, development-nya itu harus ada gitu. Seperti itu, Bu. Berarti untuk menyeimbangkannya, membuat program itu atau membuat aplikasi itu memang sudah harus memasukkan faktor security dari awal ya Bu ya? Ya, samping itu kita juga ada diwajibkan melakukan semacam penetration test ya, pada saat kita mau meluncing satu aplikasi, itu harus ada bukti bahwa kita udah dilakukan uji coba pentest oleh pihak ketiga, gitu. Pihak yang independen. Jadi benar-benar dilihat ada lubang-lubangnya apa tidak gitu, dari dicoba dari luar gitu ya, untuk diakses. Dan itu yang diwajibkan oleh OJK, oleh BI gitu ya, kalau untuk sistem pembayaran harus ada. Itu, Bu. Iya, jadi betul-betul dari awal sampai akhir itu elemen security-nya memang ada ya. Ya, dimasukkan di dalam. Ya. Nah, Bu, kalau melihat bagaimana sudah ya istilahnya komprehensif lah ya dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi bagaimana ya Bu, masih ada saja sampai terjadi penjualan data pribadi di luaran gitu Bu. Jadi perusahaan-perusahaannya pun perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, perusahaan-perusahaan besar yang tentunya melakukan program security itu bukan hal yang sulit gitu ya dari sisi skalanya gitu. Nah, tapi masih saja ada penjualan data pribadi di luaran, dan data-data itu tuh sudah masif ya, istilahnya udah data orang Indonesia udah kemana-mana gitu. Itu kenapa ya Bu ya bisa sampai ke seperti itu? Ya, kalau dilihat memang udah dari dulu ya data itu ada aja kebocoran data ya, istilahnya faktornya banyak ya. Dan kita juga teknologi juga semakin berkembang. Jadi kita udah berusaha belum tentu juga nggak bisa dibobol misalnya ya, karena teknologi ya semakin berkembang. Dan kita harus selalu update gitu ya. Kalau di bank itu kita harus update patch, kemudian harus selalu melakukan update security ya, apa-apa aja yang mesti ditutup gitu ya, kita mesti selalu review gitu ya terkait dengan hardening-nya, dan harus selalu update. Nah, kalau ada aja kelupaan atau apa itu bisa aja jadi celah gitu, dan karena itu emang agak susah ya untuk mencegah kalau adanya satu kebocoran, supaya tidak terjadi kebocoran data. Nah ya itu ada faktor, kalau dibilang ada faktor internal dan eksternal, ada juga oknum ya mungkin di dalam ya, biasanya dari internal juga bisa aja, dari internal itu mengumpulkan data, terus kemudian dia memberikan data itu informasi ke tempat lain misalnya atau ke bank lain, dan kita juga nggak tahu apakah data-data tersebut dijual atau apa gitu ya, tapi intinya itu banyak faktor ya, dan atau juga bisa juga dari data pribadi bocor dari si pemiliknya sendiri yang tidak menjaga
data-datanya dengan baik gitu. Jadi data-data itu dengan mudahnya dia tidak tahu, tidak sadar bahwa data-data itu sudah terekspos gitu ya keluar. Jadi mungkin itu ya, emang ini perlu juga dibutuhkan suatu regulasi supaya masyarakat itu benar-benar menjaga, atau suatu aturan ya supaya kapok gitu ya, supaya data-data itu nggak dicuri ataupun dibocorkan oleh oknum ataupun oleh perusahaan untuk kepentingan bisnisnya gitu ya. Itu yang mesti kita jaga ya, benar-benar sama-sama sih jaganya. Seperti itu, Iya, Bu. betul. Berarti kan banyak sekali faktor dan bukan hanya dari sisi si perusahaannya saja, tapi juga dari istilahnya banyaknya perusahaan, istilahnya juga yang terkoneksi dengan perusahaan tersebut gitu ya, bisa juga orangnya gitu ya. Jadi faktornya banyak ya Bu ya untuk sampai terjadinya penjualan data, dan memang payung hukumnya juga belum ada gitu ya. Jadi sehingga ini sulit sekali untuk kita istilahnya kita sebagai orang Indonesia sulit untuk melakukan hal yang menurut kita hak kita gitu ya, karena payung hukumnya juga belum ada gitu ya Bu ya. Nah Bu, bagaimana ya kalau misalnya tadi faktornya banyak sekali. Nah yang masalah data privacy ini kan menjadi tanggung jawab kita semua gitu ya untuk menjaga gitu, bukan hanya satu perusahaan saja, bukan hanya kita saja gitu, jadi tapi semua gitu. Kira-kira kalau di perbankan itu apa sih Bu yang sudah dilakukan untuk supaya mengajak gitu, memberi awareness gitu bahwa ini tuh tanggung jawab kita semua gitu. Apa Bu kira-kira yang sudah dilakukan untuk bisa agar mengajak semua menjaga data privasi ini menjadi tanggung jawab kita semua? Oke. Kalau di bank itu kita biasanya melakukan edukasi ya kepada nasabah gitu ya. Bagaimana dia mesti menjaga PIN ataupun OTP-nya supaya tidak diberikan kepada orang yang tidak berhak. Kemudian edukasi menjaga supaya aplikasi yang digunakan itu misalnya di handphone ataupun di smartphone gitu ya, itu juga harus dijaga supaya tidak mudah disalahgunakan oleh orang lain gitu. Dan dari kita juga ada juga edukasi kepada karyawan ya, karena kan karyawan itu pilar yang penting juga, people ya, kan biasanya kan dari proses teknologi dan people. Nah, karyawan juga diedukasi, diberikan awareness gitu ya, sosialisasi bagaimana menjaga supaya data-data customer ataupun data nasabah itu tidak bocor gitu ya, dan dia juga harus menyimpan dengan baik gitu, karena kan kalau data-data kalau di bank itu data rahasia itu harus di-encrypt gitu ya. Jadi kalau pas waktu kita menyimpan juga harus di-encrypt, kemudian kalau pas waktu di submit, distribute gitu ya, itu juga di-encrypt di password, nggak boleh kelihatan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada dia salah mengirimkan data, dia itu juga nggak akan bisa dibuka gitu. Jadi juga kita juga edukasi ya, edukasi supaya mereka people itu orang-orang tersebut harus menjaga betul gitu ya data-data pribadi yang memang udah dipercayakan kepada kita ya, data-data tersebut gitu pada bank. Dan selain itu juga ya kalau tanggung jawab kita juga menjaga melalui teknologi ya, supaya sistemnya juga kayak ada semacam data loss prevention seperti itu ya. Kita juga ada data encryption ya, itu yang mesti kita implement gitu, yang supaya otomatis ini lebih aman ya, datanya lebih diproteksi atau dilindungi lebih aman, lebih cepat gitu. Nah, kalau di industri pendidikan seperti apa ya Bu ininya programnya gitu untuk keamanan data ini? Data di institusi pendidikan mungkin ya. Ya, kalau menurut saya di institusi pendidikan itu kita pasti akan juga menyimpan data yang cukup besar, kayak
Misalkan kayak Telkom University ini kan kira-kira 30.000 ya mahasiswa, itu belum dosen, dan jadi kira-kira mungkin sekitar 35.000 lah kita simpan data itu, maka kita punya tanggung jawab terhadap data yang mereka berikan. Nah, itu sebabnya maka kayak kemarin saya pernah usulkan misalnya kalau kita misalkan pakai aplikasi itu kalau bisa ini misalkan aplikasi untuk melihat apa ya nilai dan sebagainya gitu ya, yang aplikasinya mobile gitu ya, yang bisa diakses secara mobile itu kalau bisa juga kita benar-benar pastikan bahwa semuanya bisa terlacak gitu. Nah itu tuh yang paling penting. Jadi ketika ada seseorang masuk, ini sekarang contohnya gini aja. Sekarang kan zamannya distance learning ya. Kita misalnya taruhlah pakai aplikasi A, kemudian kita berhasil masuk ke aplikasi itu dan memilih mata kuliah. Saya bilang jangan sampai misalnya mata kita sudah masuk, kemudian bebas kita masuk ke mata kuliah manapun gitu. Nah, ketika kita kan ada ID Bu ya, ada ID, tetapi ID juga bisa. ID itu kan terbuka. Jadi orang bisa juga memasukkan ID-nya. Jadi ketika kita mau masuk ke dalam satu mata kuliah misalkan tertentu, ya kita juga harus memasukkan autentikasi di situ. Jadi harus diautentikasi lagi bahwa dia memang benar-benar sah masuk ke dalam mata kuliah itu. Nah, model-modelnya seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga adanya pencurian konten. Nah, hal-hal semacam itu kan juga harus kita waspadai. Itu sebetulnya sekarang saya mencoba untuk menumbuhkan itu di tugas akhir mahasiswa. Jadi misalnya tugas akhir mahasiswa tuh saya coba untuk menumbuhkan itulah gitu. Jadi sambil mereka belajar, ya mereka juga mendapatkan esensi dari awareness yang harus mereka ingat gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita tuh punya ini, apalagi kalau kita punya data mahasiswa kita itu diambil gitu ya. Nah, itu kan dampaknya bisa sangat luar biasa ya. Jadi ketika mengakses data mahasiswa pun itu kemarin saya juga mengatakan ketika kita mengakses mungkin kita harus memanfaatkan satu media yang sangat spesifik gitu. Jadi nggak bisa kita misalkan pakai sosial media, itu nggak bisa gitu. Karena kalau pakai sosial media itu menjadi karena namanya juga sosial media, jadi pasti keamanannya tidak terlalu spesifik gitu ya. Nah itu makanya saya kemarin katakan seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap wah jadinya ribet lah Bu, kalau misalkan kayak gitu kita mau ngakses, kita harus misalkan melalui ketika kita mungkin ada pilihan ketika kita pakai sosial media dengan kita pakai SMS, itu kira-kira mana sih yang akan kita pilih. Nah itu tuh mereka harus ngerti mana yang harus kita pilih. Kalau kita mau pakai sosial media artinya kita bisa mengakses itu dari manapun. Tapi kalau ketika SMS dia hanya dari HP kita saja. Nah itu yang perbedaan-perbedaan itu yang saya tanamkan di mahasiswa, tapi saya juga mencoba karena kebetulan beberapa mahasiswa saya juga adalah orang-orang yang mengelola sistem informasi di tempat kita. Jadi di situ juga saya mencoba untuk memasukkan beberapa konsep tentang itu. Gitu kira-kira. Perlindungan data berfokus pada perlindungan aset organisasi. Ini sebagian besar tentang menjaga dari ancaman gitu ya. Jadi privasi data di sisi lain adalah tentang apa yang dilakukan dengan data orang. Nah, terkait ini dalam menangani hal ini kan dikelola di dalam organisasi oleh tim tentunya. Nah, tim data privasi biasanya terdiri dari banyak ahli juga yang latar belakangnya bisa dari risk management, hukum, pembuat kebijakan, dan lain-lain. Kira-kira apa kita sudah punya cukup talent untuk kebutuhan tersebut ya? Mungkin bisa diceritakan Bu, di akademisi seperti apa, di industri seperti apa? Mungkin Bu Ari, silakan. Pertama-tama tentu saja kita berusaha untuk memberikan dalam tanda petik
praktik sosialisasi atau misalkan pelatihan-pelatihan gitu, pelatihan-pelatihan yang misalnya spesifik untuk aspek-aspek tertentu di dalam sekuritas. Jadi ini kan kita juga kemarin sebetulnya mungkin dimasukkan dalam Abdi Mas kami, itu bisa kita membuat satu misalkan data privacy itu misalkan kita masuk di kelurahan, kita masuk di kabupaten, membuat awareness pada mereka gitu ya. Karena ternyata kalau saya lihat ya, sebetulnya ketika mereka sudah tahu, mereka mungkin akan merasa oh, kalau saya nggak ngelakuin ini berarti saya akan merugi. Itu mungkin terasa gitu. Tapi kalau mereka nggak tahu, ya mereka nggak berasa apa-apa kan gitu. Tapi setelah kita kasih tahu dampaknya dan sebagainya, itu akhirnya mereka bisa menyadari bahwa oh iya berarti saya harus ngelakuin ini nih. Kalau saya nggak ngelakuin ini berarti nanti bisa kalau sampai data saya itu hilang, artinya saya kehilangan ini. Nah itu tuh kita sosialisasikan. Dan pendidikan ini sebetulnya bisa kita lakukan melalui berbagai mungkin sertifikasi, kita bisa bikin sertifikasi kecil gitu ya untuk khususnya untuk mereka-mereka yang membutuhkan pengetahuan ini, karena saya kira di setiap institusi nanti harus ada kelompok itu gitu kan, nggak mungkin enggak gitu ya. Jadi harus ada di setiap institusi karena semua institusi sekarang hubungannya dengan data itu hampir pasti semua di online kan, semua dibagi gitu. Nah, artinya mereka harus tahu nih ketika saya memberikan data ini dampaknya bukan terhadap saya saja, tetapi terhadap siapa yang ada di belakang saya. Nah, itu yang mungkin saat ini masih sangat kurang ya, Mbak ya. Jadi kalau saya melihat awareness terhadap sekuritas, jangan ke ancaman lah, ke privacy aja, ke data privacy aja masih sangat kurang gitu. Apalagi kalau udah mereka keamanan tentang ancaman-ancaman boro-boro mereka tahu gitu ya. Privacy aja, data privacy aja masih kurang. Jadi makanya kalau saya sih kalau kami di institusi itu setiap semester itu ada kira-kira sekitar 3 pertemuan khusus untuk data privacy. Jadi 3 pertemuan itu memang diberikan pada mahasiswa sebagai bagian dari kuliah. Itu untuk data privacy. Nah, mungkin di setiap perguruan tinggi lain bisa juga menyisipkan itu sebagai bagian dari mata kuliah gitu, supaya karena kalau kita harus masukin talent yang perfect itu mungkin butuh waktu lama ya. Jadi kalau kayak gini kan at least pertolongan pertama lah, P3-nya ada gitu di depan gitu. Nah, itu menurut saya yang perlu saat ini. Jadi bisa kita masukkan mungkin melalui sisipan mata kuliah. Saya kira itu strategi kami ya di perguruan tinggi. Oke, tentu saja sekarang ini yang paling hype ya. Misalnya di Indonesia itu bicara digital. Semua orang tulisannya tiba-tiba digital. Tiba-tiba kita bicara digitization, kemudian digitalisasi, kemudian bicaranya ke digital business gitu ya. Nah, tentu saja talent jadi penting. Jadi kalau misalnya kita ngelihat itu yang paling mahal dari satu organisasi atau satu perusahaan itu adalah people-nya. Jadi balik lagi semua hal ini nggak ada gunanya kalau misalnya kita nggak punya kompeten people atau misalnya talent. Nah, tentu saja talent management ini penting sekali. Kalau sekarang saya sendiri ngerasain bahwa itu talent itu scarcity banget, susah sekali nyarinya. Jadi mungkin karena orang ngelihatnya lulusan di university deh kita, mungkin sekarang udah mulai bagus ya, ada internship program, ada yang misalnya mereka bisa, kalau zaman dulu itu kita namanya KKN gitu, kuliah kerja nyata, kalau zaman saya dulu ya, itu. Nah, ini mungkin kalau misalnya zaman sekarang itu yang keren itu namanya internship. Nah, saya ngelihatnya gini, mungkin dari sisi pada saat kita balik dari people ya. Tadi pada saat kita sendiri sebagai, kita ini kan bikin ekosistem ya. Kalau misalnya sekarang gitu, misalnya Mbak Eva atau misalnya Farah gitu kan, itu kan kita mungkin kita pekerja gitu, atau misalnya kita eksekutor gitu, atau misalnya kita jadi manajemen gitu ya. Tapi kan tetap aja kita tetap adalah pelanggan.
kita tetap di dalam dunianya itu. Kalau saya sekarang misalnya saya ada di Peruri, saya juga mikirkan bagaimana produk-produk Peruri itu pada saat saya jadi customer Peruri. Nah, itu kan penting. Nah, tetap aja misalnya jadi dari sisi talent. Kalau kita ngelihat ya, yang pertama kali kita ngelihat sumber daya manusia di seluruh sekolah, di seluruh institusi, semuanya pada saat kita bicara rekrut pegawai, itu ada kata-kata integrity. Dan kalau misalnya kita ngelihat juga di agamanya kita, itu tetap aja semuanya itu yang pertama itu nilainya itu adalah integrity gitu ya. Jadi kita misalnya kita dalam kita ibadah lah, kan kita nggak ada tuh ceritanya, oh ya gue pura-pura aja depan orang, gue sholat gitu ya, atau misalnya gue ke gereja cuma untuk demi orang. Enggak, itu kan sebenarnya bicara dari sisi apa namanya integrity, itu kan dari balik integrity. Nah, tentu saja pada saat kita bicara talent mulai dari SD, SMP, SMA atau misalnya kuliah gitu ya, itu nanti kita dunia kerja, itu kita ngelihat talent-talent seperti apa sih yang kita perlukan. Sebenarnya seluruh sekolah mengajarkan orang itu punya integrity dan punya inovasi dan creativity. Ya kan, jadi kalau misalnya kita ngelihat dari talent yang ada saat ini, mungkin talent dibilang digital itu rare gitu ya, atau misalnya sedikit gitu ya. Tapi saya percaya dengan program-program dan dengan dengan kemajunya teknologi. Sekarang kita bicara Mr. Covid aja ya. Mr. Covid ini kan bapaknya transformasi gitu ya. Jadi semua orang itu mau nggak mau pasti bisa deh. Nah, yang diperlukan adalah kalau misalnya dari sisi akademisi, yang diperlukan adalah program-program studi atau misalnya ilmu-ilmu yang tidak hanya bicara oh digital itu artinya orang IT atau orang bisnis, enggak. Tapi kita ngelihat dari seluruh aspek. Jadi saya sangat merasakan bahwa pada saat kita bikin digital business gitu ya, itu orang keuangan yang paling penting. Harus tahu bagaimana caranya menghitung bahwa aset digital, kemudian earning modelsnya digital, bisnis modelnya itu berbeda dengan financial konvensional. Jadi kita tuh nggak bisa tuh dibilang oke, sekarang modal lu segini, ya terus ngitung ROI, terus udah gitu nanti nyatetnya gini, itu nggak bisa. Nah, jadi kalau misalnya kita terus sama dengan orang SDM pada saat juga ngelihat jangan nggak bisa jadi personalia. Jadi kalau sekarang kan kalimatnya udah keren tuh, human capital. Human capital means any single things end to end. Jadi dia nggak cuma bicara bagaimana mencari talent, oh ya lu gue hire begini nih, enggak seperti itu. Jadi dia juga harus ngelihat trennya seperti apa, teknologinya seperti apa, dunianya sekarang ini kayak apa, kan kebutuhan bisnis itu seperti apa. Contoh paling gampang misalnya di kami sendiri gitu ya. Kalau misalnya kita bicara bisnis digital itu freemium misalnya, free dulu, orang nyoba dulu deh, gue per dulu deh, nanti baru bayar. Lah kalau kami BUMN kan nggak bisa. Iya kan, kita nanti kena klausul macam-macam. Nah, disinilah perlunya bagaimana orang keuangan bisa nyatet. Jadi mindset digital harus ada di semua lini. Enggak cuman hanya bicara, oh nih kita nyari orang digital ya, berarti kita nyari orang cyber security, orang digital, orang IT, orang apa, enggak. Tapi kita juga mencari bahwa bisnis ini sekarang berubah, dunia ini berubah, semuanya ada evolusinya, dan semuanya melakukan transformasi. Tidak hanya di sisi, oh orang IT ya, sekarang susah nih, kita tiba-tiba seluruh anak kita belajar IT. Atau tiba-tiba seluruh anak kita belajar digital, atau program-programnya tiba-tiba digital. Tapi program digitalisasi ini harus ada di semua jurusan, di semua sendi kehidupan. Saya melihatnya pertama tadi mungkin dari orang human capitalnya, orang finansialnya, kemudian orang supportnya, orang legalnya. Percuma kita bicara di cyber security kalau misalnya orang legal kita nggak paham apa sih sebenarnya cyber security. Oh ini tuh kena undang-undang cyber, oh ini kena undang-undang ITE. Oh mereka juga nggak paham bagaimana data proteksi, bagaimana kita bicara data pribadi. Apa sih sebenarnya data pribadi? Kategori data pribadi apa sih? Terus apa sih data yang harus diprotek? Kenapa dia harus diprotek? Kalau misalnya case-nya ini, jadi kita bicara dunia yang sangat cepat berubah dan kita bicara use case-nya. Jadi tadi saya bilang misalnya seluruh organisasi pasti punya orang operasi. Orang operasi pasti, kalau kita bicara digital business, dia harus punya mindset digital.
Kemudian kita bicara orang support ya, orang support itu berarti orang finance, orang legal, orang HR gitu ya. Pasti semua perusahaan pasti punya, nggak mungkin nggak punya. Even misalnya kita bicara keamanan fisik, satpam gitu misalnya, atau misalnya security. Nah, tetap aja dia harus punya mindset digital ya, nggak bisa aja tiba-tiba orang dia cuman nyatet, oh ya ini namanya Bu Farah pergi kemana. Nah, dia tetap butuh bantuan teknologi gitu ya. Nah, tadi orang legal, dia harus paham apa sih tren-trennya dan bagaimana meratifikasi peraturan-peraturan yang ada menjadi peraturan-peraturan di internal. Kemudian juga dari akademisi, tidak hanya bisa, oh ya kita fokus kalau misalnya udah bikin program jurusan digital atau jurusan IT atau jurusan cyber security, terus masalah kita beres gitu. Nggak kayak gitu. Kenapa? Karena itu perlu orang ekonomi, akuntan, itu orang sosial, itu perlu tahu juga. Jadi perlu juga ditransformasi. Jadi memang ini kita bicara transformasi tidak hanya di satu sisi tapi juga menyeluruh. Nah, balik lagi tuh ke orangnya, integritinya harus tahu, inovasi dan kreativitinya juga harus terasah, dan yang paling penting adalah awareness dari kita bersama bahwa teknologi itu membuat segala sesuatu itu menjadi mudah, bukan membuat menjadi murah. Murah adalah implikasi efeknya, multiplier efeknya in the long run, secara proses dia akan menjadi lebih efisien dan menjadi lebih murah. Tapi tidak di teknologinya sendiri. Pada saat kita pertama kali, saya sering sekali itu kalau misalnya karena saya ada di perusahaan yang ada bisnis legacy dan ada bisnis digital. Semua orang ngerasa gini, oh kalau bisnis digital tuh pasti harus lebih murah. Iya in the long run, iya untuk efisiensi, iya, tapi dia membuat jadi mudah, iya, murah belum tentu. Jadi kalau kita melihat investasi pertama itu pasti akan mahal, tapi setelah itu in the long run dia akan membuat kita jadi efisien. Kita lihatlah Bapak transformasi kita tuh apa sih kalau misalnya di hotel kita bicara mungkin apa sih kalau misalnya yang hotelnya Traveloka gitu misalnya, atau misalnya kok jadi saya lupa karena udah jarang ini nih. Jarang pergi Agoda. Jarang pergi Agoda gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya kita bicara di ini Uber gitu ya. Sekarang kita Ya. bicara Gojek gitu ya. Apa bedanya Gojek sama tukang ojek pangkalan? Sama-sama aja. Sama-sama ada motornya, sama ada orang yang ini. Cuma bedanya adalah kita menjadi lebih simpel. Lebih murah enggak? Belum tentu. Belum tentu. Di saat awal bisnis digital semuanya ngasih semuanya ngasih free. Kenapa? Biar orang mau coba, biar orang mau berubah, biar orang mau ngerasain, biar orang dapat experience-nya. Setelah itu coba sekarang kita ngeliat kita belanja di marketplace. Coba sekarang kita belanja di marketplace, semua biaya itu ada. Namanya biaya convenient fee. Ya kan? Sekarang kalau lu nggak mau, lu datang aja sendiri. Nggak usah pesan-pesan GoFood. Ya kan? Mau datang ngantri gitu kan? Kan ini kan sebenarnya kita shifting kemauan kita, keinginan kita, dan semua ekosistemnya. Jadi semuanya ini nggak bisa kita gunting satu rantai, itu nggak bisa. Tetap aja yang namanya supply chain-nya itu tetap harus terjadi. Nggak bisa nggak terjadi gitu. End-to-end sistemnya itu juga harus ada gitu. Nggak bisa tiba-tiba gampang gitu. Jadi tadi balik lagi ke talent kita itu semuanya harus kita pupuk ya. Jadi nggak sekedar hanya ada di dunia IT atau misalnya dunia cyber saja. Terus gitu juga kita ngelihat bagaimana peningkatan kompetensi. Nah, sekarang gini ya, kalau saya ini real banget ya, kita punya orang pabrik yang benar-benar manufacturing, terus udah gitu kita punya bisnis digital. Bagaimana caranya manajemen bisa men-shifting? Nah, yang kami lakukan adalah kita percaya bahwa kalau misalnya pekerjaan-pekerjaan gara-gara proses digitalisasi atau dengan adanya teknologi maju itu mengurangin orang, tapi kita ngelihat yang tidak bisa dikurangin adalah analisis. Yang tidak bisa dikurangin adalah bagaimana sense-nya. Jadi kami misalnya di pabrik kita naik dari industri 2.0 jadi 3.0 menjadi 4.0. Kita bicara sensor-sensor, kita bicara seluruhnya itu otomatisasi. Tapi kita tetap harus melihat harus ada orang yang manage itu. Harus jadi mesin is a mesin. Dia tetap perlu manusia untuk bagaimana menjadikan mesin itu berguna bagi kita. Teknologinya mahal di awal, iya, tapi nantinya in the long run dia akan jadi efisien. Jadi mungkin kita ngelihat yang namanya matanya manusia, itu lebih canggih daripada alat biometrik apapun yang ada. Karena kita bisa punya sense-nya.
Kita punya sense-nya, misalnya contoh paling gampang nih, monitor-monitor gitu misalnya kita mau bicara keamanan gitu, orang masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada orang di balik itu yang memonitor gerak-gerik orang, ini orangnya cemas enggak, apa segala macam, kalau kita lihat di film-film ya, sebenarnya bukan monitornya. Monitor semuanya bisa, sensor-sensor semuanya bisa diakalin sama orang yang lebih jago gitu. Tapi kita ngelihat sense-nya, bagaimana semuanya itu menjadi multiplier effect yang mengatakan, oh dia lagi pengen berbuat yang nggak benar nih, karena gerak-gerik apa segala macam itu kan kelihatan, dan itu hanya bisa dianalisis oleh sense-nya manusia currently, yang mungkin nanti bisa ya, tapi kita lihatlah robot-robot itu kan nanti kan perlu sense-nya kita, ntar kalau lama-lama ntar jadi cyberboard juga kita ngeri juga gitu. Nah intinya balik lagi dari talent management itu penting untuk semua hal, dan kita mulai lakukan dari rumah. Mulai dari hal yang kecil, kita ngelihat bagaimana kita bertransformasi. Misal paling gampang adalah, nggak mungkin dulu kita melakukan seminar via Zoom gini, nggak mungkin. Tapi sekarang orang udah biasa. Kuliah aja, sekarang coba kita lihat iklan deh, mau di sosial media. Semua university penting yang di dunia yang dulu saya pikir saya nggak akan pernah bisa masuk Harvard itu misalnya, Stanford, tiba-tiba sekarang Harvard every single week ngirim saya iklan untuk ikut edukasi di dia. Ya kan, ini kan penting gitu loh baginya. Nah, Indonesia juga ngelihat dengan kita ada 260 juta orang, dan kita nggak bisa bilang, oh ya talent kita nggak qualified, enggak. Tapi kita harus merubah mindset-nya, bahwa semua orang itu pada dasarnya bisa. Semuanya pada dasarnya bisa, dan kita harus membuat enable-nya. Gimana caranya kita, mungkin pihak akademi, pihak industri, government, itu membuat itu jadi enable. Kita membuat semuanya itu jadi bisa diberikan kesempatan. Kita lihat startup kita harus berikan kesempatan kepada mereka. Kita ngelihat UMKM kita harus memberikan kesempatan, dan kita juga harus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lagi belajar, atau misalnya itu dengan program-program intensif, employee exchange, atau misalnya studi banding, atau apapun benchmark, seminar-seminar, edukasi-edukasi sama seperti yang kita lakukan sekarang. Misalnya apa sih data proteksi, apa sih data pribadi, semuanya kan harus disosialisasikan, harus di-campaign terus-menerus, biar apa, pertama orang bilang ya, lancar kaji karena diulang gitu ya, itu benar banget. Jadi saya ngelihatnya gini, nggak cukup hanya sekali kita lakukan ini, tapi ini adalah bagian dari kita kepada bangsa dan negara ini, bahwa segala sesuatunya itu penting, dan kita harus memberikan awareness. Setelah dari awareness kita akan bikin assessment-nya, dari assessment kita akan bikin nanti resiko-resikonya apa, kemudian nanti kita register, terus dari itu nanti kita lakukan mitigasinya, kemudian nanti kita lihat action apa yang perlu kita lakukan. Dan semua program-program ini kita ngelihat lagi, balik lagi dari satu hal yang sangat standar yang dilakukan kita juga di rumah. Apabila misalnya ibu kita kelola uang untuk di rumah, itu kan dia ngelihat segala hal. Ya kan, dia ngelihat segala hal. Kalau misalnya dia udah ngerasa semuanya udah settle, itu barulah kita pergi jalan-jalan keluar, makan di luar gitu. Tapi sebenarnya ibu kita sudah melakukan proses manajemen yang sangat simpel dimulai dari rumah. Begitu juga mungkin nanti dengan teman-teman atau talent-talent kita ya. Semuanya pasti bisa asal mau belajar. Sekarang seluruh sources ada di internet. Apa susahnya kita cari, misalnya mau belajar tentang apa? Cyber security. Banyak banget sourcesnya, tinggal googling, yang penting ada akses internet gitu ya. Dan akses internet juga sekarang kalau misalnya dengan program-program pemerintah juga jadi lebih murah ya. Ada yang program-program yang ini, atau kalau enggak ya banyak sekali wifi, dan ini menurut saya itu effort dari kita semua, bahwa banyak sekali sources yang ada. Yang pertama kali yang dipentingkan adalah kita mau apa enggak. Jadi kalau misalnya kita sudah mau, artinya apa? Kita cari. Kalau udah kita mau, kita harus konsisten. Dan itu yang paling penting menurut saya, bagaimana membentuk talent. Dan selain program-program yang sudah ada, ya program dari seluruh university, atau misalnya program-program dari satu organisasi atau pemerintah gitu ya. Tapi tetap aja balik lagi ke orangnya. Dia mau apa enggak, seberapa kreatif dia. Kalau saya ngelihatnya the sky is the limit for the creativity. Mungkin gitu Mbak Eva. Kalau di bank itu memang tidak ada tim khusus ya yang menangani data privacy ya. Tidak ada, tapi yang ada itu ya bagian legal sendiri ya. Bagian legal ada, kemudian yang IT security ada,
Yang kalau terkait dengan data ini memang tidak spesifik ya, tapi dikelola oleh biasa dari pengamanan IT ataupun pengamanan informasi. Nah, kalau talentnya kalau kita lihat sih saat ini masih banyak kurang ya, istilahnya kita kadang-kadang agak kesulitan mendapatkan talent yang bisa menguasai bidang apa data privacy gitu ya, data security itu masih kurang sih ya. Jadi kita mesti banyak-banyak mendidik orang gitu ya supaya mengerti gitu. Mungkin memberikan training gitu ya dengan cara memberikan edukasi, training juga gitu ya supaya skillnya itu makin bertambah gitu ya. Jadi kalau di bank itu biasa kita diwajibkan sih mengikuti training. Jadi supaya cukup talentnya ya yang saat ini pun tetap dikembangkan supaya mengikuti update terkait dengan data privacy dan data protection ini. Perlindungan data difokuskan pada perlindungan aset dari pengguna yang tidak sah. Sementara data privacy menentukan siapa yang memiliki akses resmi. Dapat dikatakan bahwa perlindungan data sebagian besar merupakan kontrol teknis, sedangkan privasi data lebih merupakan proses atau masalah hukum. Yang satu tidak memastikan yang lain, dan kita membutuhkan keduanya untuk bekerja sama sebagai mekanisme kontrol yang tepat. Jadi kalau bicara keamanan siber atau keamanan informasi, security is everyone business. Jadi kita semua diharapkan berperan dalam membangun keamanan siber. Tentunya kita butuh payung hukum untuk itu. Karena jika kita tidak segera mengubah aturan main, maka akan merugikan bagi ekonomi dan masyarakat kita. Jadi terima kasih untuk narasumber kita hari ini, sangat bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat IWCS Talk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, share YouTube channel Indonesia Women in Cybersecurity. Karena kami harapkan semakin banyak yang mensupport, akan semakin banyak dampak positifnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.